wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan makalah kelompok ilmu kalam yang mana merupakan kelompok ke-8 yang di sini memiliki 5 poin. Poin yang pertama di sini yaitu iman dan kufur dalam perspektif ilmu kalam. Jadi yang pertama di sini yaitu definisi iman dan kufur dalam berbagai aliran. Iman secara bahasa berarti percaya, sedangkan secara istilah adalah pembenaran dengan hati, pengucapan dengan lisan, dan pengalaman dengan perbuatan terhadap ajaran Islam. Kufur berasal dari bahasa Arab berasal dari bahasa Arab kafaro yang berarti menutupi atau menyembunyikan. Nah, berikut adalah definisi iman dan kufur menurut berbagai aliran. Menurut aliran Khawarij, iman meliputi pengakuan lisan, amal, ibadah, sedangkan kufur orang yang melakukan dosa besar dianggap kafir. Menurut aliran Mu'tazilah, iman adalah pengakuan hati dan lisan, bukan amal. Menurut aliran Mu'tazilah, iman adalah ketaatan dan pengalaman wajib, sedangkan kufur pelaku dosa besar disebut fasik, bukan kafir mutlak. Menurut aliran Asy'ariyah, iman adalah pengakuan hati dan lisan, pengalaman syariat dalam bagian Islam, sedangkan kufur dosa besar tidak mengeluarkan dari Islam. Yang kelima yaitu menurut aliran Maturidiyah, iman adalah meliputi hati dan lisan, sedangkan kufur kekufuran terkait penolakan kebenaran, bukan dosa besar. Poin yang kedua di sini membahas mengenai komponen iman. Jadi komponen iman dalam Islam terdiri dari 3 aspek. Yang pertama tasdik, yang berarti membenarkan atau mempercayai dengan sepenuh hati terhadap kebenaran ajaran Islam, khususnya terhadap rukun iman. Keyakinan ini merupakan fondasi utama iman yang harus ada dalam setiap muslim. Yang kedua adalah ikrar, yang mana berupa pengucapan dan mengakui kebenaran iman tersebut dengan lisan, seperti mengucapkan kalimat syahadat yang menjadi pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah SWT dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya. Ikrar menunjukkan bahwa keimanan tidak hanya dari hati tapi juga diungkapkan. Yang ketiga yaitu amal. Amal adalah realisasi dari iman yang diwujudkan melalui perbuatan dan tindakan nyata sesuai dengan ajaran Islam. Amal meliputi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta berakhlak mulia. Kemudian poin yang C di sini membahas mengenai pandangan Khawarij tentang pelaku dosa besar. Menurut Khawarij, mereka meyakini pelaku dosa besar adalah kafir dan keluar dari Islam, sehingga wajib dihukum dengan siksa neraka yang kekal, bahkan dibunuh jika memungkinkan. Kemudian poin yang D yaitu konsep al-manzilah baina manzilataini atau Mu'tazilah oleh Mu'tazilah. Nah, ajaran yang mengatakan bahwa seorang muslim yang melakukan dosa besar tidak bisa dikategorikan secara mutlak sebagai mukmin yang beriman ataupun kafir atau orang yang ingkar. Orang tersebut menempati posisi di antara dua status tersebut, yaitu sebagai fasik atau orang yang berdosa besar namun tetap dalam lingkup Islam. Kemudian yang poin E di sini yaitu menurut Asy'ariyah. Imam Asy'ari dalam pemikiran teologinya menyatakan bahwa iman itu terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama yaitu keyakinan hati, yang kedua ucapan dengan lisan dan amal perbuatan. Dalam pandangan Asy'ariyah, iman bukanlah sesuatu yang statis, melainkan bersifat dinamis yang dapat bertambah dan berkurang sesuai dengan kondisi dan perbuatan seseorang. Dalam pandangan Asy'ariyah, iman bersifat dinamis dan tidak dapat bertambah dengan amal ketaatan serta berkurang dengan dosa dan kemaksiatan. Nah, hal ini menegaskan pentingnya amal perbuatan sebagai bagian dari kesempurnaan iman, sekaligus menunjukkan bahwa keimanan manusia tidak tetap dan selalu dipengaruhi oleh tindakannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.